Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa Universitas Esa Unggul. Pada kali ini, kami, Lembaga Pengembangan Pembelajaran Universitas Esa Unggul, akan mencoba menjelaskan atau mensosialisasikan cara perkuliahan online ataupun e-learning. Yang pertama adalah pola kuliahnya. Perkuliahan online berlangsung selama 1 minggu dalam setiap sesinya. Kuliah online diselenggarakan menerapkan perkuliahan online sebanyak 14 sesi dalam 1 semester. Untuk dapat mengakses website e-learning, teman-teman mahasiswa bisa mengunjungi https e-learning.esaunggul.ac.id atau bisa juga mengunjungi website Esa Unggul, kemudian klik komunitas, kemudian klik online learning. Untuk dapat login ke website e-learning ataupun perkuliahan online, teman-teman mahasiswa wajib mempunyai akun yang terdiri dari username dan juga password. Username-nya itu adalah NIM, passwordnya itu adalah tanggal lahir. 4 digit tahun lahir, 2 digit bulan lahir, 2 digit tanggal lahir. Untuk informasi lebih lanjut, jika mengalami gagal login, dapat mengakses resetpassword.esaunggul.ac.id. Ini adalah contoh KRS mahasiswa. KRS mahasiswa berfungsi untuk mahasiswa mengetahui mata kuliah apa saja yang diselenggarakan secara online. Mahasiswa harus masuk ke si akad terlebih dahulu, kemudian cek kartu rencana studinya, kemudian jika di kolom hybrid learning-nya itu tertulis iya, artinya mata kuliah tersebut akan diselenggarakan secara online. Adapun secara umum, kegiatan online setiap sesinya adalah sebagai berikut. Pertama, teman-teman mahasiswa wajib membaca modul, kemudian menyimak video, kemudian membaca materi pengayaan. Jika sudah, akan ada sesi diskusi dan juga evaluasi. Diskusinya berupa chatting ataupun mengikuti forum. Setelah selesai, teman-teman mahasiswa wajib untuk menjawab kuis dan juga tugas. Itulah serangkaian secara umum perkuliahan secara online dalam setiap sesinya. Idealnya, untuk mempelajari materi belajar dilaksanakan pada hari pertama, kedua, atau ketiga setiap minggunya, yang terdiri dari membaca modulnya nanti dapat di-download, kemudian menyimak video, kemudian mempelajari materi pengayaan berupa link jurnal ataupun e-book. Kemudian setelah selesai mempelajari bahan ajar, teman-teman mahasiswa akan melaksanakan diskusi. Dilaksanakan pada hari kedua atau ketiga setiap minggunya. Diskusi bisa berupa chatting, disesuaikan dengan jadwalnya oleh dosen, ataupun mengikuti forum. Setelah selesai diskusi, teman-teman akan menyelesaikan kuis dan juga tugas sebagai bagian dari evaluasi pada hari ketiga atau keempat ataupun hari kelimanya. Kemudian tugas akan dikoreksi pada hari ke-6 ataupun hari ke-7. Pada kali ini kami, Lembaga Pengembangan Pembelajaran Universitas Esa Unggul, akan mencoba menjelaskan tutorial perkuliahan online ataupun e-learning. Pertama, teman-teman mahasiswa dapat mengakses melalui situs e-learning.esaunggul.ac.id atau teman-teman mahasiswa juga bisa mengaksesnya melalui situs esaunggul.ac.id. Di kolom akses cepat, klik online learning.
Untuk bisa login ke website e-learning, teman-teman mahasiswa membutuhkan akun berupa username dan juga passwordnya. Username-nya berupa name, passwordnya itu adalah tanggal lahir. Ini adalah tampilan awal website e-learning. Di kolom course overview, teman-teman bisa di kolom course, teman-teman bisa melihat mata kuliah apa saja yang di-online-kan. Karena ini contoh, mata kuliahnya ini hanya contoh saja. Untuk dapat melihat ataupun masuk ke kelas online-nya, teman-teman bisa mengklik saja mata kuliahnya. Kemudian tampilan awal itu akan ada profil dosen di mata kuliah tersebut. Kemudian pengantar perkuliahan, kemudian jadwal, kemudian juga ada informasi perkuliahan. Untuk dapat mengakses bahan ajar ataupun sesi kuliah online, teman-teman bisa scroll ke bawah, itu akan ada sesi perkuliahan setiap minggunya. Sesi pertama, kemudian sesi kedua, dan seterusnya. Pertama, teman-teman mahasiswa wajib membaca modul terlebih dahulu. Modul dapat diklik langsung untuk dapat di-download, kemudian dibaca. Ini contoh modulnya. Setelah selesai membaca modul, teman-teman mahasiswa wajib untuk melihat video perkuliahan dalam setiap sesinya. Bisa langsung diklik videonya, kemudian diputar. Ini adalah contoh videonya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai melihat video, teman-teman bisa melihat link pengayaan, bisa berupa jurnal ataupun e-book. Ini contoh e-book untuk link pengayaan. Setelah selesai membaca semua bahan ajar, baik modul, kemudian video, kemudian link pengayaan, teman-teman mahasiswa wajib untuk diskusi melalui forum ataupun chatting. Perbedaan forum dan chatting, kalau forum itu tidak real time, bisa kapan saja dilakukan sesi diskusi dalam jangka waktu 1 minggu, baik kepada dosen ataupun mahasiswa. Ini contoh forumnya. Ini contoh forum ataupun diskusi dalam 1 minggu. Ini contoh pertanyaan dosen.
Kemudian untuk bisa menanggapi atau masuk ke diskusi dalam forum, teman-teman mahasiswa bisa mengklik replay, kemudian langsung menuliskan pesan atau tanggapannya. Kemudian jika ada file yang bisa mendukung tanggapan, bisa di-upload filenya di sini. Klik ini, kemudian klik upload file, klik choose file, kemudian pilih filenya. Kemudian upload. Kemudian post to forum. Nah, ini tanggapannya seperti ini. Untuk kembali ke sesi minggu perkuliahannya, klik pada kolom sesi yang diinginkan. Contoh sesi 1. Setelah berhasil diskusi dengan dosen ataupun mahasiswa, teman-teman juga bisa melakukan chatting dengan dosen ataupun mahasiswa. Klik chatting, kemudian klik ini. Kemudian berikan tanggapan. Chatting ataupun forum itu bisa dilakukan kedua-duanya atau salah satunya, tergantung dosen ingin menggunakan diskusi yang mana. Setelah selesai sesi diskusi, teman-teman mahasiswa wajib untuk menjawab kuis yang sudah disediakan oleh dosen setiap minggunya. Untuk menjawab kuis, bisa klik kuis sesuai dengan sesinya. Perlu diperhatikan sebelum menjawab kuis, teman-teman mahasiswa harus lihat petunjuk yang diberikan oleh dosen. Pertama adalah berapa kali kesempatan yang diberikan, kemudian kapan kuisnya itu dibuka, kemudian kapan kuisnya itu ditutup, kemudian berapa waktu yang diberikan untuk satu kali menjawab kuis. Setelah itu, berapa atau kriteria apa yang ditentukan untuk nilai kuisnya, ataukah rata-rata, ataukah nilai tertinggi, ataukah nilai yang pertama. Itu tergantung dari dosen yang akan melakukan pengaturan pada kuis masing-masing pertemuan. Untuk menjawab kuisnya, silakan mahasiswa untuk klik Attempt Quiz Now. Start attempt. Nah, kemudian mahasiswa bisa langsung menjawab kuis yang sudah disediakan. Kuis terdiri dari multiple choice ataupun true or false. Tergantung nanti dosen yang akan menyajikan kuis dalam setiap pertemuannya. Tinggal untuk dijawab setiap soalnya. Contoh, setelah selesai dijawab semua, klik Finish Attempts. Ketika klik Finish Attempts, jawaban mahasiswa sudah tersimpan. Kalau belum yakin dengan jawabannya, ataupun ingin ada koreksian kembali, teman-teman mahasiswa masih punya kesempatan selagi waktunya ini masih berlangsung. Untuk kembali mengkoreksi jawaban, klik Return to Attempts, kemudian periksa kembali jawaban yang mungkin akan dikoreksi. Jika selesai atau sudah yakin, klik lagi Finish Attempts. Kemudian tersimpan kembali. Setelah yakin dengan jawabannya,
jangan lupa untuk klik submit all and finish. Klik kembali submit all and finish. Kemudian nilai kuis langsung tersaji setelah teman-teman klik finish. Setelah selesai, teman-teman mahasiswa bisa mengklik sesi 1. Ini adalah tampilan setelah menjawab 1 kali kesempatan kuis. Dikarenakan tadi ada 3 kali kesempatan, teman-teman mahasiswa itu masih punya kesempatan kembali untuk menjawab kuisnya. Tapi ini tergantung dari dosen, kesempatan dari dosen berapa kali yang diberikan kepada mahasiswa. Jika 1 kali berarti sudah tidak bisa lagi. Jika sudah selesai, klik sesi 1 untuk kembali ke menu bahan ajar perkuliahan sesuai dengan minggunya. Setelah selesai menjawab kuis, teman-teman mahasiswa pun juga harus menjawab tugas atau upload tugas dalam setiap minggunya. Untuk menjawab tugasnya, silakan klik tugas sesuai dengan minggunya. Ini akan ada tugas dari dosen, akan tersedia di kolom ini. Kemudian, teman-teman mahasiswa wajib juga untuk melihat keterangan yang ada di kolom submission statusnya. Pertama, status nilainya belum dinilai karena belum submit tugas atau belum upload tugas. Yang penting adalah due date-nya teman-teman harus diperhatikan. Kapan tugas itu berakhir? Berapa lama lagi tugas itu berakhir? Untuk menjawab tugas, teman-teman mahasiswa bisa mengklik kolom Add Submission. Ingat, bukan di kolom komen, tapi Add Submission. Klik. Teman-teman mahasiswa bisa langsung menulis jawaban tugas di kolom online text. Setelah selesai, klik Save. Nah, ini adalah jawabannya yang sudah diupload. Jika mahasiswa merasa ada kesalahan dalam upload tugas, kalau waktunya itu masih ada atau masih tersedia, teman-teman mahasiswa masih bisa melakukan edit tugasnya. Tinggal klik Edit Submission, kemudian dikoreksi kembali jawaban tugasnya. Kemudian save kembali. Nah, itulah serangkaian perkuliahan online untuk 1 kali pertemuan atau 1 kali sesi. Yang terdiri adalah modul, untuk bahan ajarnya modul, video, kemudian link, kemudian ada sesi diskusi, baik forum ataupun chatting, kemudian ada sesi evaluasi, yang terdiri dari evaluasinya ada kuis dan juga ada tugas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.